Di sebuah kota yang ramai di tepian sungai Nil, pada puncak zaman keemasan Islam, hiduplah seorang pria yang pikirannya akan menerangi dunia selama 1000 tahun mendatang. Kisah ini bukanlah dongeng, melainkan perjalanan nyata seorang jenius yang dipaksa berpura-pura gila untuk bertahan hidup, dan dari kegelapan itulah ia menemukan cahaya. Assalamualaikum, sahabat para pencari ilmu. Selamat datang kembali di kanal yang akan selalu menemani Anda menyingkap tabir misteri dan kebijaksanaan dari para tokoh besar dalam sejarah. Jika Anda percaya bahwa setiap kisah memiliki pelajaran berharga, maka tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena dengan begitu, kita akan terus terhubung dalam perjalanan menemukan inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Mari kita kembali ke Mesir pada abad ke-11. Di sana, seorang khalifah yang berkuasa memerintahkan seorang cendekiawan brilian dari Basra untuk melakukan tugas yang mustahil, menjinakkan luapan dahsyat sungai Nil. Cendekiawan itu, dengan segala pengetahuannya, menyadari bahwa proyek tersebut tidak mungkin dilakukan dengan teknologi pada masanya. Mengetahui kegagalan berarti hukuman mati. Ia mengambil keputusan yang drastis. Ia memilih untuk berpura-pura gila, sebuah sandiwara yang membuatnya harus mendekam dalam tahanan rumah selama lebih dari 1 dekade. Pria itu adalah Abu Ali Al-Hazan Ibnu Al-Hatam, atau yang lebih dikenal di barat sebagai Al-Hazan. Di dalam kesendirian dan keterasingannya itulah ia memulai sebuah revolusi ilmiah yang mengubah cara kita memandang dunia selamanya. Selama berabad-abad, para pemikir Yunani kuno seperti Euclid dan Ptolemy percaya bahwa mata kita bekerja seperti lentera, memancarkan sinar untuk melihat objek di sekitar kita. Teori ini, yang disebut teori ekstramisi, diterima tanpa bantahan selama ratusan tahun. Namun, di dalam kamarnya yang sunyi, Ibnu Al-Hatum meragukan hal itu. Ia bertanya, jika mata kita memancarkan cahaya, mengapa kita tidak bisa melihat dalam gelap gulita? Mengapa menatap matahari secara langsung begitu menyakitkan dan bahkan bisa membutakan mata? Logikanya mengatakan ada sesuatu yang salah dengan teori kuno itu. Dari sinilah ia memulai eksperimennya yang legendaris. Ibn Al-Hatam tidak hanya berpikir, ia membuktikan. Ia menciptakan sebuah perangkat sederhana yang disebut Al-Bait Al-Mutlim, yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai camera obscura atau kamar gelap. Ia membuat sebuah ruangan yang benar-benar gelap, lalu melubangi salah satu dindingnya. Ajaibnya, pemandangan di luar ruangan yang terang benderang muncul terbalik di dinding yang berlawanan. Eksperimen ini secara gamblang menunjukkan bahwa cahaya tidak keluar dari mata, melainkan bergerak dalam garis lurus dari objek, masuk melalui lubang kecil, dan membentuk gambar. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya masuk ke dalam mata, bukan keluar darinya. Dengan satu eksperimen cerdas ini, ia meruntuhkan teori yang telah bertahan 1000 tahun dan melahirkan teori intromisi, fondasi dari ilmu optik modern. Prinsip kamera obscura inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari setiap kamera yang pernah ada, termasuk yang ada di ponsel Anda saat ini. Lebih dari itu, Ibnu Al-Hatam adalah seorang pionir sejati dalam metode ilmiah. Jauh sebelum Francis Bacon atau Galileo di Eropa, ia telah menetapkan standar emas untuk penelitian. Baginya, sebuah kebenaran tidak bisa diterima hanya karena dikatakan oleh orang-orang hebat di masa lalu. Kebenaran harus diuji, dibuktikan melalui observasi yang cermat, eksperimen yang terkontrol, dan pengujian hipotesis secara berulang-ulang. Ia adalah orang pertama yang mengubah sains dari sekadar filosofi menjadi disiplin yang berbasis bukti empiris. Inilah sebabnya mengapa banyak sejarawan sains modern menjulukinya sebagai ilmuwan sejati pertama di dunia. Kegeniusannya tidak berhenti pada fisika cahaya. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada organ yang menerima cahaya itu sendiri, mata manusia. Ia membedah dan mempelajari anatomi mata dengan sangat detail, memberikan deskripsi yang luar biasa akurat tentang fungsi kornea, lensa, retina, dan saraf optik. Ia adalah orang pertama yang memahami bahwa mata bekerja seperti sistem optik, di mana lensa memfokuskan cahaya untuk membentuk gambar di retina, yang kemudian
dikirim sebagai sinyal ke otak melalui saraf optik. Ia berhasil menjembatani dunia fisika dan biologi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Semua penemuan revolusioner ini ia tuangkan dalam sebuah karya monumental yang terdiri dari 7 jilid yang dibersudu Kitab Al-Manazir atau Kitab Optik. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori, melainkan catatan rinci dari ratusan eksperimen yang ia lakukan. Di dalamnya, ia juga mengkaji secara mendalam tentang fenomena pemantulan, refleksi, dan pembiasan refraksi cahaya. Ia menjelaskan mengapa sendok terlihat bengkok di dalam gelas berisi air, dan bagaimana cermin cembung dan cekung membentuk bayangan. Ia juga memberikan penjelasan ilmiah pertama untuk fenomena alam seperti pelangi, gerhana, dan lingkaran cahaya yang terkadang muncul di sekitar bulan dan matahari. Ia menyadari bahwa pelangi terbentuk karena pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air di udara. Selain seorang fisikawan, Ibnu Al-Hatham juga seorang ahli matematika dan astronomi yang ulung. Ia menggunakan analisis matematis yang rumit untuk memperbaiki model alam semesta yang diusulkan oleh Ptolemy, menunjukkan beberapa kelemahan dalam teori geosentris yang telah mendominasi dunia astronomi selama berabad-abad. Karyanya dalam matematika, terutama dalam geometri dan teori bilangan, juga sangat signifikan dan meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya di bidang ini. Ketika Kitab Al-Manazir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, dampaknya di Eropa sungguh luar biasa. Buku ini menjadi teks standar tentang optik selama lebih dari 600 tahun. Para ilmuwan Renaissance seperti Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, dan Roger Bacon sangat dipengaruhi oleh karyanya. Bahkan, jejak pemikiran Ibnu Al-Hatham dapat ditemukan dalam karya-karya Sir Isaac Newton. Banyak konsep Newton tentang cahaya, warna, dan bahkan fondasi kalkulus dibangun di atas bahu raksasa intelektual dari Basra ini. Tanpa kontribusi Ibnu Al-Hatham, revolusi ilmiah di Eropa mungkin akan berjalan dengan sangat berbeda, atau bahkan tertunda. Namun, ironisnya, nama Ibnu Al-Hatham seringkali terlupakan dalam narasi besar sejarah sains. Ia adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang kontribusinya sangat fundamental, namun seringkali tidak mendapat pengakuan yang setimpal. Kisahnya adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan kolektif umat manusia yang dibangun oleh para pemikir dari berbagai peradaban, budaya, dan zaman. Dari kegelapan sel penjaranya, Ibnu Al-Hatham tidak hanya menemukan sifat cahaya, tetapi juga menerangi jalan bagi generasi ilmuwan masa depan. Ia mengajarkan kita bahwa keraguan adalah awal dari pengetahuan, dan bukti adalah satu-satunya hakim kebenaran. Jadi, lain kali Anda mengambil foto dengan ponsel Anda, atau mengagumi indahnya pelangi setelah hujan, ingatlah pada Ibnu Al-Hatham, seorang ilmuwan visioner yang membuktikan bahwa untuk melihat dunia dengan jelas, kita harus terlebih dahulu membiarkan cahayanya masuk ke dalam pikiran kita. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Semoga kisah Ibnu Al-Hatham menginspirasi kita semua untuk selalu bertanya, bereksperimen, dan mencari kebenaran dengan mata dan pikiran yang terbuka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah hebat lainnya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.